Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran PKN untuk kelas 10, yaitu tentang kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga dalam pemerintahan yang merupakan pembantu presiden. Kementerian Negara Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta, dan berada di bawah kekuasaan presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan Kementerian Negara ini diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan di dalam pemerintahan. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet. Menteri dilantik dan diberhentikan oleh presiden dan mempunyai tugas membantu presiden di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang menteri dapat diberhentikan oleh presiden. Ini seorang menteri. Di antaranya mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Ini dapat. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang selanjutnya yaitu pelanggar ketentuan larangan rangkap jabatan. Jadi seorang menteri ini tidak boleh menjabat 2 jabatan. Yang lain, alasan lain yang ditetapkan oleh presiden. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas dan fungsi Kementerian Negara. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Indonesia ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama atau kelompok yang pertama yaitu Kementerian Kelompok 1. Contohnya Kementerian di dalam negeri atau Kementerian dalam negeri. Contoh lain, Kementerian luar negeri. Contoh lainnya lagi yaitu Kementerian Pertahanan. Sedangkan tugas Kementerian Kelompok 1 antara lain adalah merumuskan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Ini antara lain, dan masih banyak lagi yang
lain. Kemudian kementerian yang kedua atau kelompok yang kedua, yang termasuk kelompok yang kedua yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, dan lain sebagainya. Ini cukup banyak. Sampai ke Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang. Ini kementerian yang kedua. Tugasnya perumusan penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian lagi, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan juga pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kemudian yang ketiga, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi. Ada lagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga Kementerian Sekretaris atau Sekretariat Negara. Tugas Kementerian kelompok 3, satu diantaranya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, sama dengan yang lain. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kelompok yang keempat, ini adalah Kementerian Koordinator, yang meliputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ini kelompok yang keempat. Tugasnya, satu diantaranya adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu di bidangnya. Tugas yang lain, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu di bidangnya juga. Yang lain, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator, serta pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. Lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat LPNK. Lembaga pemerintah non-kementerian dipimpin oleh kepala atau ketua, bukan seorang menteri. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai suatu sistem
pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah non-kementerian artinya lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang tertentu yang tidak dilakukan oleh kementerian, bersifat nasional, strategis, lintas kementerian, lintas sektor, dan lintas wilayah. Beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian, misalnya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kemudian lagi Badan Intelijen Negara, BIN. Yang lain Badan Narkotika Nasional atau BNN. Contoh yang lain Badan Pertahanan Nasional, BPN. Dan yang kelima atau yang selanjutnya Badan SAR Nasional, Basarnas. Ini yang sering kita sebut dengan Basarnas. Sekian dulu dari kami. Saya Rizkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.